Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini, Alhamdulillah di bulan Ramadan, kita akan mempelajari tema terakhir, yaitu tema 9. Nah, fokus kita kali ini, kita akan bahas tentang zat-zat di sekitar kita. Ya, kita akan mempelajari dalam satu tema ini tentang kimia, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, tahukah kalian bahwa segala sesuatu yang ada di dunia dibentuk dari sebuah materi? Ya, kalau di bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan matter. Ya, nah materi ini nanti akan membentuk ya segala sesuatu mulai dari air, udara, maupun barang-barang yang bisa kita lihat seperti besi ataupun perunggu. Nah, tahukah kalian bahwa berdasarkan zat penyusunnya, materi dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal ini dapat dikatakan sebagai zat yang terdiri atas materi yang sejenis atau satu jenis. Nah, zat tunggal ini jadi tidak dibentuk oleh lebih materi dari 10 jenis, 20 jenis ya. Zat tunggal merupakan materi yang terdiri atas sejenisnya. Nah, zat tunggal ya dapat dibentuk dari beberapa hal ya. Yang pertama ada unsur. Nah, unsur itu apa? Nanti kita jelaskan. Dan senyawa. Ya, unsur dan senyawa ini tentu nanti akan berbeda ya. Tapi tetap masih dalam kategori zat tunggal. Nah, unsur merupakan zat kimia yang terkecil ya. Merupakan zat kimia paling kecil dan tidak dapat dibagi. Namun memang unsur ini masih terdiri dari penyusun-penyusunnya. Kita tidak akan mempelajari itu di SD. Mungkin nanti kalian di SMP akan mempelajarinya lebih lanjut. Contohnya ya ada oksigen, ada hidrogen dan karbon. Biasa unsur juga disebut dengan atom. Ya, atom oksigen dan karbon. Oksigen bisa kita temukan di udara yang kita hirup, ya. Hidrogen juga sama ada ya di atmosfer, namun dalam jumlah yang sedikit. Nah, karbon ini banyak, ya mulai dari arang, ya pensil yang kita tulis tuh yang hitam-hitamnya itu terbuat dari karbon. Nah, selanjutnya ada senyawa. Nah, senyawa merupakan zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur. Ya, masih dalam satu kategori. Ya, contohnya di sini ada air dan garam. Nah, air terdiri dari dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen. Nah, ketika mereka berikat, maka terbuatlah ya senyawa atau molekul air. Bisa nggak kita lihat? Bisa kita lihat dari bawah mikroskop ya elektron. Nah, selanjutnya ada garam. Garam ini terbuat dari natrium ya atau Na dan klorida atau Cl. Nah, Na dan Cl bergabung menjadi NaCl. Nah, tadi kita udah sebutkan ya contoh-contoh zat tunggal. Misalkan ada gula. Nah, gula ini termasuk dari zat tunggal yang dibentuk oleh senyawa. Air ya sama ya dibentuk oleh senyawa juga, dan garam juga dibentuk oleh senyawa. Nah, yang dari unsur bisa kita lihat misalkan contohnya emas 24 karat ya, atau perak yang 24 karat juga.
Nah, emas 24 karat itu biasanya lebih lunak karena emas pada sifatnya juga lunak. Lanjut kita ke bagian kedua, yaitu zat campuran. Zat campuran adalah ya zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau beberapa jenis zat tunggal. Nah, jadi campuran itu bisa digabungkan dari beberapa zat tunggal. Nah, campuran juga terbagi jadi dua. Ya, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen itu apa dan heterogen itu apa kita akan pelajari di slide berikutnya. Campuran homogen ya bisa dikatakan sebagai campuran yang dapat menyatu dengan merata dan ya, penyusunnya tidak dapat dipisahkan. Contohnya kita ambil air sirup. Yang puasa harap bersabar. Yang namanya belajar campuran pasti ngomonginnya ujung-ujungnya ke air. Nah, air sirup terbuat dari air, ya, zat tunggal air, zat tunggal gula, dan zat tunggal pewarna misalkan. Ya. Nah, 3 unsur ini atau 3 zat tunggal ini ketika digabung, ya, air dengan sirup, ketika diaduk dengan merata, tidak akan bisa kita kembalikan lagi, ya. Udah jadi air sirup terus diubah, ya airnya dipisah lagi, sirupnya dipisah lagi, ini tidak mungkin, ya, karena telah menyatu dengan sempurna. Nah, itu yang bisa dikatakan sebagai campuran homogen. Jadi kalau kalian bingung nanti campuran yang bisa dipisah atau bisa yang tidak dapat dipisah itu berarti homogen. Selanjutnya ada campuran heterogen. Ya, campuran heterogen ini tidak menyatu dengan merata dan bahan penyusunnya itu dapat dipisahkan. Contoh, air dengan minyak. Nah, air dengan minyak ini dengan beberapa teknik dapat kita pisahkan. Apalagi nanti kalian akan belajar tentang massa jenis benda, ya tentu di situ akan lebih memudahkan untuk air dan minyak dapat dipisahkan. Jadi yang dapat dipisahkan itu heterogen, yang tidak dapat dipisahkan itu homogen. Nah, kita udah sebutkan contohnya, campuran tadi ya ada 2. Nah, ini contoh-contoh lainnya. Yang pertama adalah oralit. Nah, yang nggak tahu boleh searching nanti di internet atau tanya ayah bundanya. Oralit itu apa? Nah, oralit termasuk campuran homogen. Ya, karena ketika dicampurkan dengan air, ketika diaduk, maka unsur atau zat penyusunnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada kopi. Kopi. Nah, kopi ini ya termasuk campuran heterogen. Kenapa? Karena air dan kopi ini dapat kita pisah. Ya, meskipun kita tidak bisa mengkonsumsi kopi tanpa mencampurnya dulu. Jadi kopi ini bisa kita pisah dengan beberapa teknik yang nggak akan saya jelaskan tekniknya. Terutama yang masih ada ampasnya itu gampang untuk kita pisah. Nah, selanjutnya adalah es campur. Nah, kenapa termasuk campuran? Ya, pertama di sini ada ya air gula, ada air biasa ya berbentuk es, dan topping segala macam yang bisa ada yang bisa dipisah dan tidak bisa dipisah. Nah, ini namanya juga es campur, yang pasti termasuk campuran. Terima kasih. Kurangnya saya maaf, semoga bermanfaat. Tetap terus semangat, jangan kalah dari hawa nafsu selama bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.